Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat soal penilaian tengah semester atau PTS pada Google Form ya. Langkah pertama, Bapak Ibu silakan cari Google Chrome-nya ya. Ini Google Chrome, silakan diklik 2 kali ya. Kemudian jika sudah muncul seperti ini ya, dilihat pojok kanan atas. Nah, ini ada tanda itu Google Apps gitu ya. Itu Bapak Ibu silakan klik begitu, diklik. Kemudian pilih Drive. Nah, ini dicari Drive. Drive-nya diklik ya. Diklik gitu. Nah, maka akan muncullah bagian seperti ini. Nah, setelah ini Bapak Ibu membuat folder. Nah, folder ya. Caranya gimana? Kita klik tanda tambah ini, klik begitu. Kemudian pilih folder ya. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan beri nama foldernya apa. Misalkan sesuai dengan event sekarang, ini adalah PTS. Misalkan di sini adalah soal PTS gitu ya. Nah, misalkan soal PTS ya, 2021 misalkan ya. Kemudian buat. Nah, buat. Oke, dari sini karena sudah kita buat, maka pasti muncul. Nah, ini sudah muncul kan, soal PTS 2021. Kemudian Bapak Ibu silakan klik begitu ya. Nah, diklik, maka dia masih kosong, belum ada filenya karena belum ada file yang masuk. Sekarang kita akan membuat Google Form-nya ya, filenya di folder ini. Caranya gimana? Silakan klik tambah ini ya, baru diklik, kemudian pilih Google Formulir. Nah, Google Formulir, kemudian tunggu sebentar. Lah, muncullah ini. Nah, berikutnya ya, bagian kiri atas dilihat formulir tanpa judul, panjenengan klik gitu ya. Kemudian beri nama ya, sesuai dengan mapel panjenengan. Misalkan di sini adalah soal matematika ya, wajib misalkan kelas 12 ya. Sesuaikan dengan mapel panjenengan Bapak Ibu ya. Kemudian kalau sudah, diklikkan pada bagian ini, formulir tanpa judul, panjenengan klik. Nah, ternyata hasilnya sama. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan muncul halaman depan pada waktu siswa membuka. Supaya ini nanti penampilannya cantik gitu ya, kita tuliskan sesuai event kita. Karena eventnya adalah penilaian tengah semester, kita ganti saja penilaian tengah semester begitu ya, semester ganjil kan ya, ganjil. Nah, sekolahnya mana? SMA PGRI Pace ya, SMA PGRI Pace. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini boleh panjenengan tambahin misalkan tahu ajarannya gitu ya, nggak apa-apa. Berikutnya adalah deskripsinya. Nah, deskripsinya adalah panjenengan akan memberikan komen petunjuk kepada siswa itu apa. Misalkan di sini adalah membuat petunjuk gitu ya, petunjuk gitu ya. Oke, apa? Nomor 1 misalkan isi ya, identitas. Nah, identitas gitu ya. Begitu Anda dengan benar, misalkan Anda dengan benar. Ini kemudian nomor 2 misalkan adalah kerjakan gitu nanti, kerjakan soal dengan benar gitu ya. Nah, begini misalkan. Nah, oke, berikutnya setelah itu kita akan membuat identitas siswa. Nah, apa saja yang perlu? Ya, yang pertama jelasnya adalah namanya ya, nama. Oke, kita tulis di sini adalah nama. Nah, nama. Nah, nanti namanya Bapak Ibu pinginnya menjawab langsung atau mengklik. Kalau jawab langsung berarti panjenengan klik yang jawaban singkat ya. Kemudian jika nanti ingin membuat pilihan, misalkan namanya nanti dimasukkan ke dalam
form ini, berarti nanti yang dipilih adalah pilihan ganda ini. Nah, supaya nanti siswa itu benar-benar yang mengerjakan dia sendiri dan namanya tidak keliru, alangkah baiknya nanti jawaban singkat saja, ya. Nah, kemudian jangan lupa di sini adalah wajib diisi. Nah, ya. Oke, kemudian kita buat pertanyaan baru. Caranya adalah klik tanda tambah ini. Tambah diklik begitu, ya. Kemudian apa? Misalkan di sini adalah kelas, ya, kelas. Nah, kelasnya nanti tergantung Bapak Ibu. Kalau saya adalah karena di sini soal kelas 12 itu ada dua, IPA dan IPS, maka saya tulis 12 IPA gitu, dan kemudian di sini adalah 12 IPS begitu, ya. Kalau nanti ada dua, misalkan IPS ada dua, ya 12 IPS 1, 12 IPS 2 gitu, ya. Oke, kemudian di sini adalah wajib diisi, jangan lupa diklik begitu, ya. Kemudian berikutnya nama sudah, kelas sudah, berikutnya adalah tanggal misalkan, ya. Tanggal begitu. Nah, panjenengan tulis tanggal, maka secara otomatis akan mengarah sendiri. Ini bulan, hari, tahun, ya. Ini sudah otomatis, ya. Kemudian jangan lupa panjenengan klik ini wajib diisi lagi. Oke. Kemudian berikutnya kalau sudah adalah di sini membuat apa? Passwordnya, ya. Oke, kita membuat password supaya nanti siswa nanti benar-benar yang tahu passwordnya saja yang bisa mengerjakan, ya. Oke, kita tulis password sekarang, password. Nah, gitu ya. Ah, passwordnya jawaban singkat. Nah, terus inginnya passwordnya yang bagaimana gitu ya. Oke, caranya adalah panjenengan klik ini, kita buat pausnya. Klik yang bawah ini ya, yang ada titik 3 itu kita klik. Kemudian pilih validasi jawaban. Kita klik begitu. Nah, berikutnya di sini muncul ada angka kan di sini. Jadi ada pilihannya, jangan klik ini. Nah, pilih yang tag. Nah, kalau sudah ini berisi tetap, kemudian tagnya itu pengennya bagaimana gitu ya. Oke, misalkan sesuai dengan maklumat panjenengan, di sini saya pakai MTK saja karena matematika. MTK wajib gitu ya, wajibi misalkan. MTK wajib di sini 12. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sini panjenengan tuliskan jika nanti siswa salah menuliskan password, apa komentar panjenengan? Misalkan saya tuliskan di sini adalah password salah, misalkan ya. Di sini adalah password salah, begitu. Nah, kemudian coba lagi, misalkan begitu ya. Nah, ini terserah panjenengan, ya, gitu. Oke, jangan lupa di sini adalah wajib diisi. Nah, ini sudah passwordnya. Nah, berikutnya sekarang kita akan membuat soal di lembaran baru. Caranya gimana? Caranya adalah panjenengan klik ini yang bawah sendiri, gitu ya. Nah, ini diklik, klik begitu. Nah, berarti ini adalah kita masuk ke bagian yang kedua, ya. Disinilah kita nanti akan membuat soalnya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membuat soalnya, ya. Soal. Bagaimana caranya, ya? Setelah kita membuat bagian 2 dari 2, artinya ini adalah lembar kedua, ya. Bagian tanpa judul ini panjenengan klik gitu ya. Kita ganti dengan petunjuk soalnya. Misalkan di sini adalah kerjakan gitu. Kerjakan semua soal sesuai gitu ya dengan petunjuk. Misalkan petunjuk. Nah, oke, kalau sudah kita adalah masuk pada soalnya, ya. Cara gimana? Panjenengan klik tanda tambah bagian kanan atas ini ya. Kita klik begitu. Kita akan membuat pertanyaan, kemudian tarik ke bawah, gitu ya. Nah, pertanyaan ini adalah soal-soal yang ada pada soal panjenengan. Maka sebelum memasukkan ini, panjenengan siapkan soalnya. Oke, kita cari soalnya. Misalkan di sini adalah kita ambil ya, dari filenya, dari misalkan saya simpan di E, kita cari begitu. Dicari gitu ya. Kemudian dari sini ya. Oke, nah ini soalnya misalkan saya ambilkan contoh soalnya ini gitu ya. Nah, sekarang cara gimana? Kita analisa soal yang telah kita buat Bapak Ibu. Soal nomor 1 dilihat bentuknya buat semuanya, tidak ada gambar. Kalau tidak ada gambar aman Bapak Ibu, karena apa? Bisa di copy langsung pada Google Form-nya ya. Kemudian
jawabannya di sini adalah modelnya pilihan ganda. Pilihan ganda dengan satu jawaban benar. Oke. Berarti langkah pertama, kita hilangkan nomornya Bapak Ibu supaya nanti kita tidak mengedit lagi di Google Form-nya. Ya, kemudian kita copy. Gimana caranya? Kita blok semua soalnya. Setelah terpenuhi seperti ini, kemudian klik kanan Bapak Ibu. Nah, pilih copy. Ya, copy. Setelah itu kembali pada Google Form ya. Pada ini gambar Chrome-nya dengan klik gitu ya. Kan muncullah ini. Nah, dengan kursornya letakkan di pertanyaan ini, kemudian klik kanan, kemudian pilih paste. Nah, sudah, maka dia soalnya sudah masuk ke sini. Sekarang berikutnya adalah jawaban. Tadi jawabannya adalah pilihan ganda satu jawaban benar. Berarti di sini adalah kita ambil pilihan ganda. Nah, sudah pilihan ganda. Nah, kita sekarang kembali ke soal, gitu soal. Nah, ini opsinya dihilangkan ABC-nya. Kita hilangkan begitu. Nah, ya. Nah, kemudian kita copy. Caranya di blok semua. Blok semua, ya. Kemudian klik kanan, copy. Kita kembali ke form. Opsinya kita letakkan row-nya di situ, klik kanan, paste. Nah, sudah jawabannya ini semuanya. Gitu Bapak Ibu ya. Berarti nomor 1 kita sudah bisa membuatnya. Ini sudah selesai. Sekarang kalau sudah, ya jangan lupa wajib di sini kita klik. Nah, kita membuat kuncinya sekarang. Kuncinya itu ABC-nya di mana gitu ya. Nah, sekarang membuat kunci karena ini soal, maka kita harus men-style dulu ya pertanyaannya. Caranya gimana? Dengan cari di atas ini setelan. Klik setelan gitu ya. Kemudian pilih ini, jadikan ini sebagai kuis, kita klik. Nah, diklik gitu. Kemudian berikutnya supaya nanti jawaban siswa nanti setelah mengerjakan tidak bisa melihat jawaban benarnya, ya, yang diklik diganti ini. Nanti setelah peninjauan manual kita klik gitu ya. Oke, sudah. Kemudian yang ini kita off-kan semuanya. Gitu. Kemudian ke bawah gitu ya. Kita ke bawah, kemudian jawaban kita klik, kita cari apa di sini. Nah, ini adalah kemudian yang pilih yang batasi ke satu jawaban diklik supaya nanti siswa hanya mengerjakan sekali saja, ya, sekali saja sudah. Kemudian ke bawah, ya, kemudian acak urutan, lihat acak urutan pertanyaan di on kan. Nah, diacak, kemudian konfirmasi pesan. Nah, ini nanti kalau sudah menjawab atau mengirim kira-kira apa yang ingin kita sampaikan ya, kita pilih edit, diklik. Kemudian misalkan di sini adalah biasanya gimana, jawaban sudah terekam atau kita tuliskan akan terima kasih gitu ya, telah mengikuti ujian ya, telah mengikuti ujian, katakan seperti ini ujian. Oke ya. Nah, ini adalah nanti kalau sudah mengirim jawaban pada kita, ya. Ya, kemudian kalau sudah, ya, kita kembali ke pertanyaan lagi, ya. Pertanyaan kita klik begitu. Nah, ini tadi berarti sudah kita merubah ke kuis, ya. Buktinya apa? Di sini sudah muncul 0 poin. Nah, kemudian supaya kita nanti bisa membuat kunci, ini harus aktif. Ini belum aktif, belum biru atau hijau tadi ya. Nah, kemudian gimana kita refresh dulu Bapak Ibu. Nah, tanda atas ini lihat ini ya. Nah, ini kita klik ya, refresh ini. Klik begitu. Nah, kemudian kembali kita scroll ke bawah. Ya, kita lihat, kita klik sekarang. Klik begitu. Nah, dilihat sekarang di bawah. Kunci jawaban. Ya. Nah, sudah kita klik Bapak Ibu. Kita klik. Nah, kita akan memasukkan kuncinya tadi mana? Dilihat di soal panjenengan ABC-nya. Ini kita kan A, B, C, D. Kuncinya D. Berarti yang D yang kita klik. A, B, C, D. Itu kuncinya ini. Berikutnya, soalnya ini nanti kan ada 20 Bapak Ibu. Nah, karena 20 kan harusnya nilainya 100. Berarti satu soal berapa jamnya? 100 dibagi 20 berarti 5. Berarti satu soal ini, satu item nilainya adalah 5. Kita ganti 5 begitu ya. Bisa panjangan klik seperti ini atau manual. Kalau sudah kemudian selesai. Nah, sudah. Ini adalah soal nomor 1. Berikutnya kita adalah membuat soal yang nomor 2. Bagaimana caranya? Sama, kita klik berarti kita buat pertanyaan baru. Tambah kita klik.
Gitu ya. Nah, ini berarti kita sudah masuk ke pertanyaan yang nomor 2. Pertanyaan yang nomor 2. Oke, sekarang pada pertanyaan nomor 2 itu yang gimana? Dilihat soal panjenengan. Buka webnya lagi dilihat. Nah, sekarang yang nomor 2 ini ya, berarti ini nomornya kita hilangkan begitu. Nah, kita analisa sekarang. Di sini adalah soalnya ada gambarnya, Bapak Ibu. Di sini ada gambarnya gitu ya. Kemudian karena ada gambar, ini nggak bisa dikopi langsung ke formnya tadi. Maka mau tidak mau kita harus membuat bentuk ini menjadi JPEG atau gambar ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa berpikir ini nanti yang kita buat gambar itu semuanya soal ini akan cuma kubusnya saja. Misalkan yang kita buat adalah kubusnya saja, yang lain adalah tetap dalam bentuk Word gitu ya. Nah, ini kita geser dulu kubusnya, kita jadikan satu ini gitu ya, jadikan satu gitu. Nah, setelah itu kita copy Bapak Ibu, tetap tadi nomor 1 kita copy soalnya. Nah, ini kita ke bawah, ya, kita copy begitu. Ya, klik kanan, copy sama kan? Oke, masuk ke form, diklik kanan, terus paste. Nah, sudah. Nah, sekarang kita akan memasukkan gambar kubusnya. Nah, gambar kubus itu nanti cara gimana? Ini harus di snipping dulu. Cara gimana? Panjenengan cari di start gitu ya. Di start gitu, klik. Nah, terus kemudian jenengan cari snipping tool. Nah, ini. Kalau di sini nanti panjenengan belum ada, di sini belum ada, jenengan lihat setnya ya, set jangan klik. Kemudian jenengan tulis snipping tool. Snipping tool. Nah, ini snipping tool sudah ada di sini, jenengan klik ini. Diklik ya. Sudah. Ini berarti sudah aktif ya. Tinggal kita adalah mengcropnya ya. Caranya gimana? Kita klik gitu, klik. Terus jangan dilepas gitu ya. Kita arahkan ya sedemikian hingga ini semuanya adalah masuk ke dalam daerah merah ini. Kalau sudah kita lepaskan. Nah, setelah ini panjenengan klik tanda ini shift snip ini atau gambar disket ya, jenengan klik. Ini adalah langsung tersimpan di mana? Di picture. Nah, di picture. Kemudian kita beri nama filenya. Ini tadi kan soal nomor 2. Berarti nama filenya jenengan tulis 2 begitu. Berarti ini adalah soal nomor 2. Kita save sekarang. Kita save gitu ya. Kita masuk gitu. Sekarang kita masukkan ke dalam soalnya. Ya, gimana caranya? Masuk ke formnya, kemudian lihat ini ada tanda ini dengan klik ya. Ini diklik. Terus kemudian di sini adalah keunggah, kemudian ini klik cari begitu. Cari ya, tunggu. Kemudian tadi ada di mana? Di picture, kita cari picture. Nah, ini picture. Lah tadi soal nomor berapa? Nomor 2. Lah gambar kubus ini dia. Nah, ini dengan klik ya, kemudian klik open. Nah, dia akan menuju ini nanti. Masuk ya, kita tunggu sebentar. Klik. Nah, sudah masuk, ini dia. Ini adalah soal nomor 2 ini tadi ya. Oke, berikutnya ya, jawabannya gimana? Nah, jawabannya ternyata di sini adalah bentuknya jawaban pilihan ganda 1 jawaban benar. Caranya berarti ABC-nya dihilangkan, sudah hilang. Kita blok gitu ya, kita blok. Ini diganti supaya tidak ikut ke blok ya. Ini adalah kita blok. Kemudian klik kanan, copy. Ya, kalian copy, berikutnya masuk ke form, kemudian di option iklan kursor kita, klik kanan, kemudian paste. Nah, sudah ya, sudah masuk. Kemudian jangan lupa wajib diisi. Kemudian memasukkan kunci, Bapak Ibu. Bagaimana tadi? Kunci ini kita klik. Nah, kita klik. Nah, ini sudah masuk ke sini. Kita lihat tadi di mana kuncinya tadi. Titik key. Nah, berarti yang ini kan. Kita klik. Terus jangan lupa poinnya. Poinnya berapa tadi? 5. Kita ganti 5. Oke, sudah. Kalau sudah kita klik ini tombol selesai. Nah, sudah nomor 2 sudah selesai Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah dilihat soal nomor berikutnya nomor 3 misalkan. Nah, soal nomor 3 di sini adalah bentuk soalnya adalah jawaban pilihan ganda dengan lebih satu jawaban benar atau jawaban pilihan ganda komplek gitu ya, pilihan ganda komplek. Oke,
Misalkan di sini nanti kita akan membuatnya, kita buat dalam bentuk gambar semua. Nah, berarti soalnya ini bentuk gambar semuanya. Gimana caranya? Kita klik ini snipping tool. Ya, ini berarti ini adalah gambar tadi Bapak Ibu. Jika ingin membuat lagi, kita klik new diklik begitu. Nah, sudah aktif kan? Oke, kemudian kita cropnya soalnya yang ini tadi kita crop. Berarti ini soalnya semuanya kita crop gitu. Nah, semua masuk nanti. Nah, gitu. Nah, sudah kita lepas. Nah, ini. Ya. Kemudian klik tanda diset ini, klik gitu. Nah, kita kan soal nomor 3. Filenya kita ganti nomor 3. Begitu, ya. Kemudian kita save begitu ya. Nah, ini ada soal nomor 3. Kita masukkan Bapak Ibu. Nah, kita masukkan ya. Nah, sekarang ini membuat pertanyaan baru, lihat, klik tambah ini. Jangan lupa tambah gitu ya. Pertanyaan, karena ini tadi adalah bentuknya gambar langsung. Ini diklik tanda ini. Klik ya. Oke, kemudian cari. Nah, tadi di picture jangan lupa, sudah di picture ini. Kemudian tadi ada soal nomor 3 Bapak Ibu. Nah, ini nomor 3 kan? Ini kita klik begitu. Ini open. Ya, ini masuk dia. Oke, masuk. Iya, ini soalnya Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian jawabannya dilihat. Jawabannya adalah dalam bentuk apa tadi? Jawabannya adalah jawaban pilihan ganda kompleks. Nah, karena pilihan ganda kompleks Bapak Ibu, ya di Google Form-nya ini yang dipilih bukan yang pilihan ganda. Tapi kita klik, lihat ini klik. Kemudian yang kotak centang Bapak Ibu, kita klik ya, kotak centang ya. Ini lebih dari satu jawaban benar. Kemudian soal tadi jawabannya kita copy gitu ya, kita copy semua begitu. Ah, gitu. Klik di apa namanya ini? Kita blok, kemudian klik kanan, copy gitu ya, masuk. Ah, kita masuk sini sekarang. Paste. Nah, sudah kan? Oke, sudah. Kalau sudah kita buat kuncinya. Dilihat jawabannya yang benar apa? A sama C. Oke, A sama C ya. Oke, A C. Kita klik kunci jawaban. Nah, ini tadi yang benar A sama C dicentang. A sama C dicentang. Nah, poinnya berapa? Poinnya 5. Nah, ini 5 tetap, ini selesai. Sudah. Jangan lupa wajib diisi. Gitu Bapak Ibu ya. Itu untuk soal yang bentuk jawabannya adalah pilihan ganda kompleks ya. Bagaimana berikutnya? Kita buat tab baru lagi gitu ya. Di pertanyaan baru tambah ini kita klik begitu. Nah, sudah ya. Sekarang dilihat soal berikutnya. Nah, untuk soal yang bentuknya adalah pilihannya adalah benar salah gitu ya. Gimana caranya? Oke, lihat soal yang nomor 3 ini gitu ya. Nomor 3. Oke, caranya adalah kita hilangkan nomornya Bapak Ibu. Kita snipping hitung dulu ya. Di snipping tool ya. Begitu. Nah, kemudian di sini adalah new gitu. Nah, ingat Bapak Ibu, ini kursornya masih terbaca. Berarti kita batalkan dulu ya. Kita batalkan dulu karena di sini adalah kursornya terbaca, kita arahkan ke lain supaya enggak nanti ikut ke snipping tool ya. Oke, sudah lihat snipping tool new gitu ya. Oke, sudah aktif. Kemudian kita crop begitu. Kita crop ini. Nah, itu ternyata dia ini salah. Kalau salah kita batalkan dulu Bapak Ibu. Kita batalkan ya. Ini dia. Gitu. Ya. Ini sudah. Oke ya, sudah terbaca semuanya. Kemudian save. Ini tadi soal nomor berapa? Ya kan di sini ada soal nomor 3 atau nomor 4 tadi ya. Nomor 3 gitu ya. 3. Oke, soal nomor 3. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, kita masukkan ke formnya. Nah, ke formnya ya, pertanyaan bentuknya gambar. Gambar, cari gitu ya. Nah, tadi soal nomor 3 ini kan Bapak Ibu. Oke, kita klik open ya. Gitu. Oke, masuk dia. Nah, sudah masuk ya. Nah, kalau sudah sekarang ganti karena tadi soalnya bentuknya benar salah, Bapak Ibu. Nah, kita harus mengatur ini. Berarti ini nanti bukan pilihan ganda, tapi di sini panjenengan klik isi pilihan ganda ini.
Nah, kita klik begitu. Nah, di sini ada baris, ada kolom. Baris ini adalah pernyataannya, kolom nanti adalah yang benar salahnya. Oke, sekarang pernyataannya kita kopikan Bapak Ibu, ya. Kita cari gimana? Kita blok dulu, gitu ya. Kemudian klik kanan, copy, ya, masuk ya ke sini, klik kanan, paste. Nah, sudah kan? Ini berarti adalah pertanyaannya begitu. Nah, sekarang di sini adalah kolomnya ganti. Di sini adalah tulis benar. Begitu. Dan di sini adalah salah. Nah, karena di sini sudah salah. Oke, kalau sudah kita membuat kuncinya ya. Nah, kuncinya kita klik ini, kunci jawaban. Kita klik begitu. Nah, sudah ya. Sekarang pernyataan pertama ini benar atau salah jawabnya. Kita lihat di kunci kita. Nah, yang benar itu berarti yang dua dari bawah gitu ya. Yang dua atas salah semuanya berarti ini ya. Ya, oke. Kita kembali, berarti ini salah tadi. Ini salah, ini salah, ini benar, ini benar. Oke, di sini karena pernyataannya 4, jawabannya soalnya harusnya berapa poinnya 5. Nah, berarti ini kita bagi ini 1 kan baru 3 supaya 5. Misalkan di sini adalah 2 gitu. Kemudian selesai. Nah, sudah oke. Oke, kalau sudah berikutnya jangan lupa di sini adalah diklik ya, perlu satu jawaban setiap barisnya. Oke, kita buat soal lagi misalkan ya. Nah, kita buat lagi, klik tambah ini. Sekarang adalah bentuk soal yang semuanya harus kita crop semuanya ya. Misalkan harus kita crop gitu, gambar semuanya ya. Misalkan begitu. Misalkan saya ambil ini saja ya soalnya ya. Ini misalkan ini soalnya. Oke. Gimana caranya? Kita crop dulu Bapak Ibu. Kita crop ya. Inyu gitu. Kemudian di sini aja kita crop dulu semuanya soalnya. Begini ya. Kita lepas, kita klik tanda diskat tersimpan ya. Di picture. Nah, soal nomor berapa? Misalkan soal nomor 4 Bapak Ibu ya. Enggak apa-apa ya, nomor 4 saya save gitu. Nomor 4 begitu. Nah, kita sekarang masukkan Bapak Ibu. Kita masukkan di sini berarti bentuknya gambar soal nomor 4 ya tadi. Oke, soal nomor 4 kita cari ini dia tadi ya. Klik ya, diklikkan, kemudian open, dia akan masuk. Masuk ya. Iya, tunggu. Nah, ini dia soalnya. Oke, sekarang dilihat berikutnya adalah jawabannya sekarang. Nah, jawabannya bentuknya equation. Misalkan ini kita rubah, kita nanti masuknya adalah bentuknya gambar ya, gambar semua ya. Jadi gimana? Kita snipping lagi Bapak Ibu, snipping tool ya. Kita klik snipping toolnya, kita aktifkan, kita buat new gitu ya. Nah, kemudian kita crop ini satu-satu. Nah, ini berarti yang A ini ya, jawaban A. Kemudian kita simpan, kita beri nama. Tadi soal nomor 4A, 4 berarti di sini A gitu. Artinya apa? Jawaban A soal nomor 4, artinya begitu ya. Save. Nah, sudah. Berikutnya crop yang B. Yang B kita crop lagi, snipping tool. Oke, ini save ya. Berarti 4 apa berarti B karena apa? Karena jawaban B soal nomor 4 gitu ya. Save sudah. Kemudian kita buat lagi new ya. Yang C sekarang Bapak Ibu. C. Nah, kita crop, kita simpan, kita beri nama 4C berarti ya, 4C. Begitu. Save. Yang D sekarang ya, berarti kita new, lihat new. Kemudian yang D kita crop begitu. Kemudian save gitu ya. Ini berarti adalah 4D. Oke, save. Sekarang terakhir berarti yang E gitu ya. Yang E. Oke. Ini adalah save. Di sini adalah 4E Bapak Ibu, 4E. Oke. Sekarang kita masukkan ya. Kita masukkan ini tadi ke Google Form-nya. Oke, berarti kita klik begitu. Sudah ya. Ini jawaban A atau berarti A. Oke. Kita pilih gambar, kita cari ya. Tadi adalah 4A ini. Ya, kita cari 4A Bapak Ibu. Ini 4A. Open. Nah, sudah. Dia akan masuk. Iya, sudah kan? Ini berarti 4A. Oke. Berikutnya sekarang ya B, ganti yang B. Berarti cari begitu Bapak Ibu. Cari berarti 4B, open ya.
masuk gitu, kita tunggu Bapak Ibu. Iya, masuk kan? Oke, kemudian ganti yang C gitu ya. Ini klik begitu, cari. Nah, kita tunggu yang C sekarang Bapak Ibu, taruh ke bawah. Yang C ini ya. Oke, open begitu. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia sudah masuk C. Sekarang ganti yang D ya. Nah, yang D dilihat, klik gitu, cari. Ayo kita tunggu. Nah, ini 4D. Oke, open ya, sudah masuk ini Bapak Ibu. Iya, sudah ya. Nah, sekarang ganti yang E kan, berarti yang terakhir E, klik ya, cari. Ya, cari. Kemudian jadi ada yang terakhir yang 4E, ini dia, open. Oke. Iya, sudah Bapak Ibu. Nah, sudah, sekarang kita buat kuncinya ya. Kuncinya yang apa? Kuncinya yang D. Nah, klik dah. Kemudian di sini adalah kuncinya yang D, kita klik ya. Poinnya jangan lupa berapa tadi? 5 ya, 5. Kemudian kalau sudah kita klik selesai. Gitu. Nah, itu sudah selesai Bapak Ibu model-model soal ya, dengan pilihan ganda satu jawaban benar. Begitulah Bapak Ibu semuanya ya. Kita sudah membuat ya soal ya, satu yang bentuk jawabannya adalah pilihan ganda satu jawaban benar, kemudian pilihan ganda kompleks benar salah gitu ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu silakan mengaplikasikan ke dalam soal panjenengan semuanya. Nah, sekarang berikutnya adalah memberi kop pada soal panjenengan. Nah, kita beri kop ya. Nah, supaya nanti di sini adalah ada kopnya. Caranya gimana? Sekarang caranya adalah panjenengan klik ini yang atas ya. Yang diklik adalah sesuaikan tema. Ini kita klik begitu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada pilihan header ini ya. Pilih gambar ini jenengan klik. Jenengan klik. Kemudian di sini jenengan klik unggah. Nah, sudah. Kemudian jenengan klik cari. Begitu. Nah, kemudian panjenengan cari ya gambar yang sudah saya share ke jenengan ya. Kop itu ya jenengan lihat. Berarti biasanya kalau panjenengan karena dari saya di downloadan jenengan klik begitu. Gitu ya, gambar kop kemarin itu. Nah, misalkan di kopnya ini ya, jenengan klik begitu, kemudian open. Oke. Iya, masuk ya. Kemudian sudah jenengan klik selesai ini. Selesai. Iya, ya. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Oke, masuk dia. Nah, sudah ya. Ini berarti kopnya sudah. Berarti jenengan sudah membuat soal ya. Soal selesai, kop sudah. Sekarang ganti mengirim Bapak Ibu. Ini jenengan kirim, nanti diberikan ke panitia PTS gitu ya, ke panitia PTS. Caranya gimana? Jenengan klik kirim ini ya. Jenengan klik kirim begitu ya. Kemudian ini pilih tanda yang ini Bapak Ibu. Tanda yang tengah ini diklik ya. Klik ya. Kemudian kotak ini jenengan centang supaya nanti bentuk ordernya pendek. Kita centang begitu, sudah pendek. Kemudian jenengan klik salin. Ini salin. Oke. Nanti panjenengan sudah menyalin urlnya ini. Sekarang ini nanti jenengan kirim linknya ini ke panitia PTS. Nah, supaya nanti mudah Bapak Ibu, jenengan masukkan ke Word ya. Jenengan buka Word, klik ke di start itu ya. Kemudian Word kita klik ya. Kemudian ini tadi kan jenengan mapelnya apa? Misalkan di sini adalah jenengan tulis matematika kelas 12 ya. Matematika apa? Matematika apa? Wajib ya tadi ya. Wajib begitu. Matematika wajib kelas 12. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian jenengan jangan tadi saya ngopi. Linknya jenengan klik ya. Klik kanan, terus jenengan pastekan ya. Klik kanan paste di sini nanti ya. Klik kanan paste. Ini belum. Nah, boleh ini paste ya, paste. Nah, ini sudah ya. Klik jenengan enter. Nah, bentuk warna apa? Warnanya menjadi biru. Nah, ini pasti biru. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, tadi panjenengan membuat passwordnya ya. Ini nanti kalau nggak tahu siswa nggak bisa membuka ya. Passwordnya jenengan tulis juga.
passwordnya. Nah, password jenengan apa tadi? Dicari ya, dicari di mana tadi? Di Google Formnya ya, di Google Formnya dilihat passwordnya tadi apa. Nah ini dia, jangan klik. Nah ini ya, MTK WJB. Jenengan blok gitu, klik kanan, copy, buka webnya. Lah passwordnya jangan klik ini. Passwordnya ini lah Bapak Ibu ya, cantik, jangan lupa paste option, huruf A ini jangan klik begitulah sudah. Nah ini passwordnya. Nah kemudian kalau sudah, jangan lupa diberi nama ini. Ya filenya, file begitu, save as ya. Ini jenengan beri matematika wajib kelas 12 misalkan, atau nanti jenengan lebih dari satu mapel, jenengan beri nama saja, soal PTS misalkan Pak Andian misalkan, ya nggak apa-apa gitu ya. Nah begitu. Atau jangan terus di sini adalah link begitu, link soal matematika, saat seperti itu, matematika. Oke, udah ya. Jenengan di mana ngopi, silakan disimpan di D gitu ya. Klik ini save begitu, sudah. Nah kita lihat, kita di D tadi, di D, klik ini D. Nah ini tadi dia, link soal matematika. Nah kita buka, lah ini dia. Ini nanti jenengan copy serahkan ke panitia PTS untuk kegiatan PTS yang insya Allah dilaksanakan di bulan Oktober nanti Bapak Ibu semua ya. Nanti kalau lebih dari satu mapel ya jangan di bawahnya begini, jangan lupa mapelnya apa, linknya dan passwordnya. Saya ulangi Bapak Ibu, mapel ya, kelas berapa, link dan password begitu Bapak Ibu ya. Oke, itulah ini apa namanya, soal PTS kali ini yang menggunakan Google Form. Oke. Kemudian Bapak Ibu kalau ingin tahu seperti apa toh bentuk soalnya yang telah dibuat, jangan cari di atas ini adalah pratinjo Bapak Ibu. Seperti gambar mata ini, jangan klik ya. Klik baik. Oke Bapak Ibu. Nah, ini dia. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Ini adalah soal panjenengan seperti ini nanti. Nah, terus kemudian nanti bagaimana kita melihatnya gitu ya. Nah, melihatnya bagaimana, misalkan kita nggak tahu gitu ya. Misalkan saya keluar dulu, saya keluarkan begitu. Nah, ingin melihat soal panjenengan yang sudah jenengan buat misalkan ya, yang sudah jenengan buat begitu. Caranya gimana? Nah, dari tetap ya, dari ini form, dari Chrome ya, Chrome. Nah, kemudian tadi tetap sama tadi pada waktu permulaan Google App, terus Drive ya, diklik begitu Bapak Ibu. Nah, diklik. Nah, di sini sudah muncul. Jenengan tadi kan membuat folder. Foldernya apa? Jangan lupa ya. Soal PTS 2021 misalkan ini tadi ya. Nah, kan seperti ini. Nah, sudah kan? Tadi kan soal matematika, jenengan klik. Nah, sudah. Ini soal panjenengan. Nah, nanti kalau anak-anak sudah mengerjakan Bapak Ibu, di sini nanti muncul angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau jenengan klik jawaban, misalkan di sini ada yang mengerjakan sudah ada 20, jadi pasti 20. Karena soalnya ada 30, di sini 30 yang mengerjakan nanti ya. Oke. Kemudian kalau sudah ingin melihat jawabannya anak-anak, nilainya berapa, di mana letaknya? Yang ini Bapak Ibu, jenengan klik ya, membuat ini seperti ini ya, tanda ini join ini dan klik begitu. Nah, kemudian ini buat. Nah, buat, kita tunggu Bapak Ibu. Nah, ini Excelnya, hasilnya. Lupa masih kosong? Iya, karena belum ada siswa yang mengerjakan. Nanti letaknya di sini Bapak Ibu ya. Nanti ini ada timenya, alamat emailnya, sekolahnya di sini, namanya ini sudah ada semuanya nanti kelasnya ya. Bapak Ibu silakan nanti dipantau kalau sudah jadwalnya siswa sudah mengerjakan begitu Bapak Ibu ya. Itulah cara melihat ya, cara melihat hasil pekerjaan siswa di Excelnya. Demikianlah Bapak Ibu semuanya ya, tutorial membuat soal PTS menggunakan Google Form yang saya sampaikan semoga bisa membantu panjenengan ya, sehingga bisa mengerjakan dengan gampang dan lancar dan cepat selesai. Begitu harapan kami ya. Begitulah, selamat bekerja membuat soal, semoga diberi kemudahan. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.